Halo semuanya, apa kabar? Izinkan gue memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Amos. Gue memiliki satu orang istri dan satu orang anak perempuan. Masih 10 bulan umurnya. Cantik dan imut seperti maminya. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini gue mau menyampaikan sesuatu yang cukup penting, yaitu tentang apa yang gue alami di tahun kemarin, lebih tepatnya di bulan September tanggal 3. Jadi gue berharap lu bisa ikutin cerita gue sampai habis. Jangan di skip, karena ada pesan-pesan yang gue berharap bisa sampai ke lu semua. Dan minimal cerita gue bisa menguatkan lu semua. Oke, langsung aja. Jadi gini, pada tanggal 3 September 2019 kemarin, sekitar pukul 4 pagi, gue terbangun dan gue mendapati istri gue, Nela, dalam keadaan kejang waktu itu. Dan kebetulan waktu itu Nela sedang memasuki usia kandungan yang ke-8 bulan. Dan gue syok saat itu, karena begitu gue bangun, gue mendapati istri gue sedang kejang. Awalnya gue berpikir Nela itu kesurupan, tapi ternyata setelah gue lihat-lihat lagi, ternyata dia kejang. Dan dari mulutnya dia mengeluarkan cairan merah yang tadinya juga gue pikir itu darah, tapi ternyata setelah gue perhatiin itu sebuah cairan. Gue gak tahu itu karena apa, tapi sepertinya itu efek obat yang gue terima waktu check up di bidan sehari sebelumnya. Dan jujur saat itu gue panik, gue gak tahu apa yang harus gue lakuin untuk menghadapi itu. Cuma satu hal, gue berdoa. Sekalipun gue gak bisa berdoa waktu itu, tapi gue tetap berupaya gue berdoa saat itu. Dan gue minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong istri Amos, Tuhan tolong Nela. Dan gue juga sempat ngeliat waktu itu perutnya Nela dalam keadaan keras sekali. Gue sempat pegang juga. Dan gue sempat sebut juga nama Llewellyn waktu itu. Jadi Llewellyn itu nama yang gue berikan buat anak gue waktu itu. Karena setelah cek USG, gue tahu bahwa anak gue perempuan dan gue menamai dengan nama Llewellyn Amos. Oke, jadi gue sebut nama Llewellyn, tolong mami, kamu kenapa sayang gitu. Gue ciumin perut istri gue. Dan akhirnya selang sekitar 15 menit, akhirnya istri gue sadar. Tapi dalam keadaan yang sangat-sangat lemah waktu itu. Gue tanya, kamu kenapa gitu. Dan dia gak bisa jawab, dia cuma jawab gitu. Gue gak tahu apa yang dia rasain waktu itu. Tapi yang gue lihat istri gue payah banget waktu itu. Lemah banget. Oke, jadi dalam keadaan bingung, panik, waktu itu gue mencoba menghubungi mertua gue. Dan puji Tuhan dijawab. Kenapa gue coba hubungin mertua? Karena waktu itu jujur gak ada kendaraan sama sekali gue. Dan gue berpikir saat itu cuma mertua yang punya kendaraan yang bisa bawa Nela untuk periksa ke dokter gitu. Oke, jadi setelah gue hubungi mertua datang sekitar hampir mau jam 5. Beliau datang bawa mobil dan Nela dijemput. Dan setelah mau masuk mobil di depan rumah, Nela sempat muntah di situ. Dan lagi-lagi gue panik di situ. Tapi tetap gue coba tenang. Akhirnya kita dalam perjalanan menuju bidan, di mana gue check up 1 hari sebelumnya waktu itu. Oke, setelah sampai bidan diperiksa, dan sampai di bidan dia sempat kejang lagi di situ. Dan gue sempat berpikir gue akan kehilangan dia waktu itu. Gue gak tahu gue harus gimana waktu itu, tapi sekali lagi gue berpikir gue akan kehilangan dia dan gue gak mau gitu. Oke, jadi setelah diperiksa, akhirnya bidan menyampaikan bahwa
bayinya harus dikeluarkan saat itu juga. Jadi dalam masa kandungan ke-8 bulan, bidan bilang bahwa bayinya harus dikeluarkan. Cukup kaget buat gua, karena gue pikir ya harusnya 9 bulan gitu. Oke, jadi setelah mendapat kabar begitu, gue balik lagi ke rumah untuk ngambil segala peralatan yang dibutuhkan untuk baby waktu itu. Dan setelah gue balik lagi ke bidan, gue mendapati kabar bahwa waktu gue dalam perjalanan pulang ngambil barang-barang baby, ternyata Nela lagi-lagi kejang di situ. Jadi total sudah 3 kali kejang, gitu. Dan akhirnya Nela dipasangkan oksigen, kateter, dan dia berontak waktu itu. Gue takut banget kehilangan dia saat itu. Karena dia mau menutup mata, karena kan yang gue denger katanya kalau tutup mata nanti lewat lah segala macem. Gue takut, jujur gue takut. Dan akhirnya gue temenin dia, dan akhirnya oksigen dipasang, kateter dipasang. Lagi-lagi gue mendapatkan kabar yang tidak enak buat gue, yaitu ternyata bahwa bidan itu tidak bisa menangani Nela karena keterbatasan alat. Jadi bidan menyarankan untuk ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan akhirnya mereka membantu untuk mencarikan rumah sakit waktu itu dalam keadaan pagi-pagi subuh. Tapi ternyata tidak ada rumah sakit yang bisa menerima Nela dengan alasan penuh, terus dadakan, lah banyaklah segala macam alasannya. Dan akhirnya setelah diupayakan, kita mendapatkan kesempatan untuk Nela dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Puji Tuhan, kita dapat dan diminta kata bidannya suruh datang langsung. Oke. Tapi ada satu masalah lagi di sini, yaitu kita tidak punya kendaraan yang memadai untuk membawa Nela ke rumah sakit. Kita butuh ambulans waktu itu. Lagi-lagi ambulans ini tidak ready. Tapi puji Tuhan, pihak kabupaten ternyata menyediakan ambulans juga di sini, secara gratis malahan. Dan akhirnya puji Tuhan sekitar jam 6 di situ, sudah mau ke jam 6, dan ambulans datang. Nela dimasukin ke ambulans, dan waktu itu saya juga berada di dalam ambulans. Sempat terbesit berbagai macam pemikiran yang negatif dalam diri saya, dalam pikiran saya, yaitu sekali lagi bahwa saya akan kehilangan Nela waktu itu. Tapi tetap saya berharap sama Tuhan bahwa yang terbaik pasti Tuhan berikan buat saya. Dan mungkin beberapa orang yang tinggal di kota Bumi, Tangerang, tahu keadaan yang sebenarnya, bahwa di jam itu adalah jam-jamnya macet. Jadi dalam perjalanan, gue tinggal di kota Bumi, bidannya berada di Regensi, Tangerang, dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam gue pikir, dari tempat lokasi bidan ke rumah sakit. Dan sedangkan keadaan Nela sudah kritis waktu itu. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan tolong gue di situ. Dan dalam perjalanan kita, di tengah jalan tiba-tiba ada beberapa motor, sekitar 5 motor, membantu untuk membukakan jalan. Gue tahu itu kalau bukan Tuhan yang kirim, pasti tidak mungkin. Dan akhirnya puji Tuhan gue bisa sampai di rumah sakit dalam waktu sekitar hampir 20 menit. Tidak sampai gitu. Dan ketika sampai di rumah sakit, Nela segera ditindaklanjuti, didata dan sebagainya. Lalu dari perwakilan bidan datang membantu untuk pengurusan administrasi dan data-data. Dan di situ gue melihat Nela dalam keadaan yang memang benar-benar payah. Mungkin bisa dikatakan sudah kritis saat itu. Dia di antara sadar dan tidak sadar. Dan lagi-lagi gue takut di situ. Jadi jangan berpikir bahwa gue nggak pernah takut, dan gue takut di situ. Oke. Dalam penanganannya, sebelum ditindak, gue diminta untuk tanda tangan. Gue sebelumnya dijelaskan bahwa Nela sakit apa dan resikonya apa.
kalau tidak segera ditangani. Dan itu sangat bahaya katanya, karena dokter sempat bilang ini paru-parunya sudah kerendam. Dan itu bermasalah di jantung katanya. Jadi Nela itu sudah kena eklamsia, bukan lagi praeklamsia. Dan itu lagi-lagi sangat membahayakan untuk ibu hamil dan juga bayinya. Jadi gue diminta tanda tangan bahwa segala konsekuensi yang ada ditanggung oleh pihak keluarga, yaitu gue sebagai suami. Dan jujur waktu itu gue sempat dan hampir saja mengucapkan bahwa kalau anaknya tidak selamat gak apa-apa, yang penting istri saya selamat gitu. Tapi gue coba tahan untuk tidak mengucapkan itu. Sekali lagi dengan keyakinan yang memang tinggal sedikit gue rasa. Karena jujur gue benar-benar shock waktu itu. Dan akhirnya puji Tuhan gue tidak mengucapkan hal itu. Gue tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong istri dan anak gue. Oke, jadi setelah diskusi dengan mertua, waktu itu gue ditemenin mertua. Oke lah, gue tanda tangan. Tapi ada satu hal lagi yang jadi problem, yaitu ruangannya tidak tersedia. Jadi ICU penuh, ruangan anak penuh. Jadi kalau sampai dalam penanganan Nela ataupun bayinya bermasalah, kita tidak mempunyai ruangan. Kira-kira seperti itu. Lagi-lagi gue mendapatkan kabar yang tidak enak, yang membuat gue semakin panik saat itu. Dan akhirnya gue tetap tanda tangan dan gue okein semuanya dengan satu keyakinan bahwa pada waktunya Nela akan dapat ruangannya. Oke, singkat cerita, gue nunggu di depan ruang Nela waktu itu. Itu masih check up segala. Gue berdiri sekitar 3 jam gue nungguin sampai dokter bilang, "Pak, ngapain diri di sini?" gitu. "Nunggu aja di ruang tunggu." gitu. Dan gak terasa gue berdiri di situ selama 3 jam menunggu kabar Nela untuk segera ditindaklanjuti di ruang operasi gitu, karena keputusannya Nela harus disesar gitu. Akhirnya gue menunggu di ruang tunggu dan lagi-lagi gue tidak mendapatkan sinyal di situ. Masalah baru lagi buat gue. Jadi gue nggak tahu itu rumah sakit sepertinya dalam keadaan renovasi waktu gue kesana gitu. Jadi ada beberapa bagian yang sedang dibetulkan, diperbaiki, termasuk sinyal bermasalah di sana. Jadi gue harus pindah ke lain tempat, masih di daerah rumah sakit, tapi itu cukup jauh. Barulah di situ gue bisa dapat sinyal untuk gue bisa kabarin orang-orang terdekat gue. Jadi singkat cerita, oke, gue tunggu dari jam 7, proses terus administrasi, dan gue mendapatkan lagi-lagi masalah di sini. Yaitu BPJS Nela dalam keadaan tidak aktif. Yaitu karena keanggotaan Nela di BPJS masih jadi satu dengan keluarga mertua gitu. Dan gue panik karena BPJS-nya tidak bisa dipakai. Lalu pihak BPJS yang di rumah sakit memberitahu bahwa ini harus diselesaikan dalam waktu kurun 3 hari. Jika tidak selesai dalam 3 hari, maka gue harus membayar secara manual, yaitu melalui uang pribadi gitu. Oke, setelah itu gue tanda tangan, gue okein untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Sekali lagi ini dengan iman. Kenapa gue bilang dengan iman? Karena buat beberapa yang paham BPJS, ngerti betul ketika BPJS itu dinonaktifkan maka dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 30 hari untuk mengaktifkan kembali. Karena ada berbagai prosedur yang harus dilakukan sampai itu bisa benar-benar aktif kembali. Oke, jadi gue di situ gue menunggu sekitar jam 12. Mertua Mama Mary almarhum datang untuk meminta gue makan siang dulu gitu, karena sampai jam itu gue belum makan siang. Dan akhirnya gue makan dulu, dan selesai gue makan, almarhum sama Papa Rudi pulang untuk ganti baju dan ada urusan gitu. Oke, dan di situ gue benar-benar sendiri menunggu Nela. Dan akhirnya Nela dipanggil, nama gue dipanggil sebagai suami untuk membantu mengantarkan Nela ke ruangan di mana dia mau dioperasi.
Dan lagi-lagi gua mendapatkan masalah yang baru, yaitu lift dalam keadaan tidak aktif. Atau dengan kata lain, liftnya masih rusak dalam masa perbaikan. Dan gua harus mendorong tempat tidur rumah sakit itu yang sedang ditiduri Nela, mendorongnya dari lantai dasar ke lantai 5. Jujur saat itu demi Nela dan demi baby, gue membantu tim medis mendorong Nela dari lantai dasar ke lantai 5. Dan setelah sampai lantai 5, barulah berasa sangat-sangat melelahkan gitu. Dan di situ gue menunggu, karena gue gak bisa masuk ke ruang operasi. Jadi gue menunggu di depannya, dan gue hanya sendiri di situ. Dan Tuhan izinkan gue mengalami ini seorang diri, menghadapinya. Singkat cerita, operasi dilakukan selang 15 menit, itu sekitar jam 1 lewat mau ke jam 2 kalau gak salah. Dokter keluar membawa ari-ari dari Llewellyn gitu. Dia bilang ini ya prosedur lah gitu, bahwa udah ada kendinya atau belum, segala macam tempatnya gitu. Kalau belum ada, rumah sakit menyiapkan. Oke, lanjut. Gue tanya kabarnya gimana baby dan ibunya gitu. Tapi dokter tidak menjawab di situ. Dan gue lagi-lagi panik di situ. Kenapa? Karena gue bingung kenapa tidak dijawab gitu. Dan akhirnya gue nunggu lagi di situ sambil megangin ari-arinya dari Llewellyn, sudah di dalam kendi posisinya. Oke, setelah sudah, puji Tuhan gue kedatangan Chris, Sharon, dan Clarissa waktu itu. Dia samperin gue. Padahal gue tahu mereka juga sibuk, tapi mereka menyempatkan datang siang itu menemui gue, dan akhirnya gue tidak sendiri lagi di situ. Ada mereka yang nemenin gue. Dan singkat cerita, Nela sudah bisa keluar dari ruang operasi. Gue melihat keadaan Nela, gitu. Puji Tuhan gue lega banget di situ, karena gue bisa melihat dia, gitu. Sekalipun babynya gue belum lihat, gitu. Oke, jadi gue sempat dibantu juga sama Chris untuk membawa Nela dari ruang operasi ke ruangan ICU. Nah, di sini Nela harus masuk ruang ICU. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, paru-parunya terendam oleh air gitu. Gue nggak tahu air apa, tapi kata dokter paru-parunya terendam, dan itu bisa berakibat yang lumayan parah untuk jantungnya Nela. Jadi harus dikontrol dan harus masuk ruangan ICU. Di sini ruangan ICU-nya gue tidak bisa masuk, gitu. Gue juga nggak tahu, memang peraturan dari rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang, ICU-nya tidak bisa dimasuki. Maksudnya gini, gue tidak bisa nunggu Nela di dalam ruangan itu, gitu. Ada ruang khusus tunggu untuk ruang ICU. Dan setelah masuk di situ, mulailah banyak yang datang, gitu. Ada dari anak-anak KOR datang. Ada dari orang-orang NDKC datang untuk menemui, menjenguk gitu. Dan gue cukup terhibur, gue cukup senang dengan kehadiran mereka, karena itu bisa membantu menguatkan gue gitu. Dan tapi di malam pertama gue galau soal biaya administrasi. Akhirnya dengan pendapat saudara, gue memberanikan diri untuk tanya ke bagian administrasi, kira-kira dari pagi tadi sampai malam sudah masuk biaya berapa untuk pengeluaran ini gitu. Dan setelah gue lihat, ternyata totalnya sudah mencapai 15 juta gitu. Gue cukup syok ngeliat angka itu, karena jujur satu hal, waktu kejadian ini situasinya adalah Nela baru saja resign kerja, dan gua sedang tidak ada sama sekali pemasukan. Gua lagi gak ada ngajar. Pokoknya gua lagi tidak ada pemasukan sama sekali. Dan kita memang hanya memiliki uang saat itu cash sebesar 2 juta rupiah. Yaitu rencananya memang mau dipakai untuk persalinan di bidan gitu. Karena nominalnya segitu dan bahkan tidak mencapai segitu waktu kita tanya-tanya. Oke.
Dan ternyata setelah gue tanya ke pihak administrasi rumah sakit, biayanya Nela sudah mencapai 15 juta dalam waktu belum 1 hari, belum 24 jam malah gitu. Masuk pagi dan gue tanya sekitar jam 7. Di situ gue cuma bisa duduk di ruangan depan dekat parkiran. Di situ ada bangku. Gue duduk sendiri, sudah sepi, tidak ada orang. Dan gue cuma berharap sama Tuhan waktu itu. Karena gue tahu penolong gue, jawaban gue hanya di Tuhan. Dan jujur sebenarnya gue juga sempat hampir menghakimi Tuhan. Gue sempat hampir mendikte Tuhan. Gue sempat hampir marah sama Tuhan tentang apa yang gue harus alami waktu itu. Tapi gue tetap coba berharap. Gue tetap pakai iman gue waktu itu. Karena gue yakin Tuhan pasti tolong. Kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong gue, kali ini pun Tuhan pasti tolong. Oke, singkat cerita, setelah gue duduk di depan sendiri, gue masuk sekitar jam 9 malam. Gue naik ke atas, gue masuk ke ruang tunggu di ruang ICU. Di situ pun tidak kalah mencekam keadaannya. Kenapa gue bilang begitu? Karena itu dalam waktu kurang lebih beberapa jam, itu pasti ada yang meninggal. Dan kalian tahu jenazahnya itu dikeluarkan di lorong di mana para yang nunggu itu nunggu di situ gitu. Jadi jenazah itu dibawa keluar dari ruang ICU melalui lorong di mana kita yang nungguin pasien yang di ruang ICU itu sedang menunggu. Jadi lu bisa bayangin, setiap beberapa jam pasti ada yang meninggal dan itu melewati gua gitu. Bagaimana itu sangat mencekam sekali keadaan di sana. Dan gue takut itu salah satunya adalah Nela gitu. Jadi gue tetap berdoa, gue tetap saat teduh waktu itu di situ. Gue tetap pasang ayat-ayat firman Tuhan di mana gue bisa lihat dan itu bisa menguatkan gue sendiri. Oke, singkat cerita, malam pertama gue lewatin. Gue pulang jam 4 subuh. Gue pulang ke rumah dan di situ gue berdoa, gue nangis habis-habisan. Gue minta sama Tuhan, Tuhan tolong Amos kali ini gitu. Karena jujur sekali lagi gue takut kehilangan Nela. Gue juga gak mau kehilangan baby gitu. Gue pulang jam 4, nyampe rumah setengah 5. Gue berdoa, gue nangis gerung-gerungan. Saat itu juga, karena di sana gue nggak bisa nangis, gue harus tampil kuat di mata orang-orang, karena gue nggak mau permaluin nama Tuhan Yesus di sini. Tapi di rumah gue bisa berdoa, gue bisa menangis. Di situ gue mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru, sekalipun situasinya belum terjadi apa-apa. Oke. Singkat cerita, hari kedua gue melewati dengan banyak tamu yang datang. Tapi sayang mereka tidak bisa ketemu Nela. Karena lagi-lagi ruang ICU-nya ini seperti kalau bisa digambarkan akuarium gitu ya. Jadi mereka di dalam dan tamu yang mau jenguk, yang mau lihat ada jamnya. Tapi di luar tidak bisa masuk ke dalam. Oke, jadi gue melewati hari itu dengan tamu-tamu yang datang, gue menemani, dan itu pun sekali lagi gue sulit untuk menghubungi mereka. Gue harus turun dari lantai 3 ke lantai dasar, di mana gue bisa mendapatkan sinyal saat itu. Dan selalu berulang, itu dalam sehari ada tamu sekitar 20 orang dan gue harus bolak-balik terus agar gue bisa dikontak sama mereka dan gue bisa menghubungi mereka gitu. Oke, singkat cerita gue masuklah ke malam kedua di rumah sakit. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan teman buat gua biar gua bisa menemani Nela di situ nggak sendiri. Dan orang itu Max, teman lama gua, sahabat juga. Terima kasih kalau Max dengerin ini. Terima kasih Max sudah temenin gua waktu itu. Gua berterima kasih banget dengan kehadiran lu. Itu mengobati rasa ketakutan, kekhawatiran gua saat waktu gue menghadapi itu sendiri gitu. Ketika ada dia, gue jadi ada temen gitu. Puji Tuhan, Max temenin di hari kedua. Dan gue tahu sebenarnya dia pun punya kepentingan gitu, yaitu orang tuanya, mamanya tidak bisa ditinggal sebenarnya.
karena dalam keadaan sakit juga. Jadi sebenarnya dia rela menemani gue di rumah sakit. Jadi sekali lagi gue terima kasih Max, lu baik banget, biar Tuhan yang balas kebaikan lu. Jadi di malam kedua gue ditemenin Max, gue ngobrol, gue bisa sharing gitu. Dan gue nggak sendiri lagi-lagi gitu. Dan di sini ada hal yang cukup mengagetkan buat gue. Karena waktu kita nunggu di ruangan tunggu, di ruang tunggu buat ICU, gue ketemu saudara seiman kita, gitu. Saudara sepupu kita lah ya bisa dikatakan gitu, yaitu dari Muslim. Beliau mengalami kejadian yang sama, yaitu istrinya eklamsia juga, sama kayak istri gue. Tapi gue bisa melihat kok dia begitu tenang ya gitu. Kok dia begitu yakin ya gitu. Sedangkan gue yang percaya Tuhan Yesus, gue yang orang percaya, gue yang beriman, kok gue takut, kok gue khawatir gitu. Nah ternyata Tuhan memakai dia untuk mengingatkan gue gitu. Kok dia aja bisa, kenapa gue takut gitu. Akhirnya dari situ mulai timbul kembali iman percaya gue sama Tuhan. Gue mulai mantepin lagi hati gue mulai 100%in lagi kepercayaan gue sama Tuhan, bahwa gue percaya Nela sama Baby sama Llewellyn pasti ditolong Tuhan gitu. Oke, singkat cerita gue memasuki hari ketiga di rumah sakit. Nah inilah saat-saat yang menegangkan buat gue sebenarnya. Kenapa? Karena status BPJS ini dipertanyakan di hari ketiga, yaitu sudah aktif atau belum gitu. Dan sudah banyak yang coba bantu untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya Nela. Terima kasih buat orang-orang yang sudah bantu, sudah coba bantu, sekalipun waktu itu ternyata tidak berhasil gitu. Tapi tetap terima kasih buat orang-orang yang sudah bantu, sudah repot-repot mau ngurusin ini. Terima kasih banget gitu. Sampai akhirnya di hari ketiga gue sempat pusing dan gue sempat kaget. Karena di hari ketiga itu gue belum tidur sama sekali. Dan lu tahu di jam gue kan itu ada detect untuk berapa langkahnya dalam sehari. Gue set biasanya 2000 langkah dalam sehari. Dan lu tahu top score gue berapa langkah dalam sehari, yaitu sekitar 16.000 langkah dalam sehari. Gue harus bolak-balik ngurus dokumen ini, ngurus dokumen itu, fotokopi ini, fotokopi itu gitu. Keperluan administrasi ini, administrasi itu, data ini, data itu. Dan gue dalam sehari bisa 16.000 langkah di sana. Gue sehat. Tapi gini, gue bersyukurnya gini, di hari ketiga itu gue mendapati mujizat Tuhan yang luar biasa. Di sini gue excited banget gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba dari pihak administrasi telepon gue ke nomor gue, dan dia minta gue datang ke ruangan itu. Dan waktu gue sampai, dia bilang gini, "Pak, ini BPJS-nya bisa digunakan ya?" Gitu. Gue kaget gitu, karena memang gak ada yang ngurus gitu saat itu. Dan akhirnya setelah gue dapat kabar itu, ini bisa digunakan Pak, tapi mohon selesain dulu biaya administrasi dendanya gitu, karena kan tidak aktif, ada denda yang harus dibayar gitu. Dan gue sampai perjelas lagi, apa Bu gitu. Dan dia bilang sekali lagi, ini BPJS-nya bisa digunakan ya. Gue sampai perjelas lagi, gue tanya, maksudnya bisa dipakai Bu gitu. Dan dia bilang iya Pak gitu. Tapi tolong diselesaikan ya biaya dendanya ini gitu. Dan setelah itu gue langsung urus, buru-buru gue urus, karena itu sudah siang, sekitar jam 10-an lah ya. Jam 10 pagi apa siang? Pagi. Ya, jam 10 gue urus karena gue tahu dikasih waktu bahwa ini jangan sampai kesorean gitu. Takutnya nanti keburu kelewat gitu. Gue urus bolak-balik, dan di situ gue sampai ke kantor pos di daerah Kodim. Ternyata nggak bisa. Gue ke Bank Mandiri di daerah Pasar Lama, nggak bisa juga. Dan akhirnya gue teringat satu orang gitu. Gue minta tolong sama Ratri. Dan buat Ratri juga terima kasih banget. Kalau lu denger rekaman ini, terima kasih banget. Lu sudah bantu gue waktu itu untuk menyelesaikan denda-denda yang harus dibayarkan. Karena jujur waktu itu kalau lu gak bantu, gue bingung gue harus minta tolong ke siapa gitu. Karena gue cuma punya BCA dan gue gak punya Mandiri waktu itu. Oke, setelah selesai,
gue balik ke rumah sakit, gue kasih lagi ke pihak administrasi BPJS, dan puji Tuhan gue sudah menerima kwitansi bahwa Nela sudah ditanggung penuh oleh BPJS. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik banget buat gue, dan tentunya baik juga buat kalian. Oke, tapi ada satu masalah lagi katanya. Ini buat babynya juga harus segera dibuat BPJS-nya gitu. Kalau enggak, maka akan dikenakan biaya dari biaya pribadi, bukan dari BPJS. Dan di situ gue diminta untuk segera urus, dan waktu itu sudah masuk ke jam 3:30 sore. Sedangkan dari pihak BPJS rumah sakit bilang bahwa ini cuma sampai jam 4 sore. Gue diminta segera urus untuk BPJS baby gitu. Dan gue bayar di Alfamart, gue harus keluar lagi, gue jalan lagi. Dan disitu rame banget Alfamartnya. Gue sempet takut juga karena takut gak keburu gitu. Tapi puji Tuhan keburu sampai gue lari balik lagi ke ruangan administrasi BPJS. Dan puji Tuhan untuk Llewellyn juga sudah ditanggung biayanya oleh BPJS gitu. Dan surprise, Tuhan terima kasih banget gitu. Gue langsung kabarin mertua, gue kabarin keluarga, gue kabarin orang-orang terdekat yang berhubungan dengan BPJS ini gitu. Dan gue cukup tercengang melihat biaya yang dikeluarkan untuk Nela saat itu. Jadi gue sempat ke ruang administrasi menyelesaikan pembayaran dengan BPJS. Gue sempat ngintip kwitansinya. Di situ kalau nggak salah itu mencapai di antara 30.700.000 atau 37 juta untuk biaya persalinan Nela, untuk ruangan ICU dan segala macamnya gitu. Sedangkan untuk baby mencapai hampir 1,6 gitu. Dan semua ditanggung oleh BPJS. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, di hari keempat Nela sudah boleh pindah ruangan ke ruang perawatan. Nah, disitulah gue bisa melihat Nela gitu. Gue terima kasih banget gue liat Nela sekalipun dalam keadaan pemulihan yang belum seger banget gitu. Dan disitu banyak juga teman-teman yang datang, sekali lagi dari KOR, dari NDKC, dari ibadah umum, pada datang jengukin Nela. Terima kasih untuk perhatian dan kepeduliannya, supportnya. Terima kasih banyak gitu. Dan akhirnya dalam waktu hari keempat itu sore gue diminta untuk datang ke ruangan perawatan untuk lihat lagi babynya dalam keadaan oke. Dan di situ anak gue cantik banget gitu. Llewellyn cantik banget, dia putih banget. Sekalipun dia lahir dengan berat 1,9 kilo, tidak mencapai 2 kilo waktu itu. Karena lahirnya 8 bulan gitu. Dan gue dapat kabar bahwa Nela bisa pulang sore itu juga. Langsung gue bilang oke, kita pulang gitu. Karena 4 hari itu gue gak bisa tidur. Gue di rumah sakit. Gue udah kebaikan Tuhan adalah gue dikenal sama suster-suster di sana. Gue dikenal sama satpam atau security di sana. Mereka kenal gue jadinya. Gue juga gak tahu kenapa mereka bisa kenal gue. Mereka ngenalin gue gitu. Akhirnya gue pulang sore itu juga. Setelah semuanya diurus, administrasi diurus, penyelesaian data-data semua diurus, dan gue bisa pulang saat itu. Terima kasih banget. Thanks God banget. Akhirnya gue bisa pulang dari rumah sakit. Dan akhirnya singkat cerita, Nela melakukan pemulihan di rumah beserta baby juga pulang ke rumah. Dan apa sih sebenarnya yang gue mau sampaikan di sini? Banyak hal sebenarnya. Tapi biarlah gue coba jabarin satu-satu apa sih yang gue mau sampaikan dalam cerita dan pengalaman gue ini yang gue laluin bersama dengan Tuhan. Yang pertama gini, jangan berpikir bahwa Tuhan itu kejam sama kita sampai kita diizinkan proses yang sedemikian rupa. Karena gini, waktu proses itu terjadi, kita seringkali tidak ngerti, kita ini gak ngerti maksud Tuhan. Maka dari itu, percayalah bahwa gini, gua
setelah semuanya terjadi dan gue mencapai di titik pagi hari ini, karena gue ngetek ini jam 3 pagi tadi, ini sudah mau 3:30 lewat ya. Dan ternyata setelah gue mengerti kejadian 2019 dan sekarang sudah masuk 2020 di bulan Juli, gue melihat bahwa ternyata rancangan Tuhan itu sungguh indah buat gue gitu. Memang waktu prosesnya terjadi gue gak ngerti gitu. Makanya tadi gue bilang gue hampir saja marah sama Tuhan, kenapa gue harus mengalami hal ini gitu. Tapi sekali lagi, ternyata di balik semuanya ini ada rancangan Tuhan yang gue gak ngerti. Dan mungkin ada rancangan Tuhan yang lu semua juga gak ngerti saat ini. Tapi percayalah bahwa ketika prosesnya itu selesai dan lu mencapai di akhir proses lu itu, dan gue berani taruhan sama lu bahwa lu akan berterima kasih sama Tuhan. Tapi gini, hampir semua dari kita ini tidak pernah mengerti jalannya Tuhan, karena jalannya Tuhan itu tak terselami. Lu gak akan ngerti maksud Tuhan. Tapi satu hal yang lu bisa lakuin adalah lu tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Kenapa gue bisa ngomong gini sekali lagi? Karena gue udah ngalamin. Lu tinggal percaya aja sama gue bahwa Tuhan Yesus itu baik buat lu dan buat gue gitu. Kalau lu denger rekaman ini, gue yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik buat lu. Lu cukup yakin, lu cukup percaya, jangan ragu, tetap pelihara iman lu, dan terus perkatakan hal-hal yang positif dalam diri lu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue diperhadapkan dengan situasi di mana orang-orang yang tidak punya hubungan baik sama gue, justru mereka yang tolong gue saat itu. Apa sih pesannya gitu? Ternyata kita ini sebisa mungkin jangan pernah memiliki musuh. Kita sebisa mungkin jangan memusuhi orang lain. Kenapa? Karena ketika Tuhan memakai mereka untuk menolong kita, lu akan malu sendiri. Kenapa orang yang lu benci, kenapa orang yang lu musuhin ternyata dia malah nolong lu gitu. Gue belajar di sini dan gue mengakui gue salah gitu. Ternyata mereka menolong gue gitu. Makanya sebisa mungkin jangan sampai lu punya musuh. Jangan sampai lu punya masalah sama orang lain. Oke. Yang ketiga, ternyata memang firman Tuhan itu iya dan amin. Sekali lagi, karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Jadi balik lagi ke poin pertama, lu harus percaya bahwa apa yang Tuhan lakuin itu adalah yang terbaik buat lu gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat lu yang udah dengerin sampai habis. Terima kasih banyak. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Dan akhir kata, gue terima kasih banget buat orang-orang yang sudah terlibat dalam proses persalinan Nela, baik dari pihak rumah sakit, bidan, kerabat-kerabat, saudara, rekan-rekan pelayanan dari KOR, dari NDKC, dari beberapa gereja, dan juga dari keluarga inti. Terima kasih banget buat supportnya, buat mama papa gue, buat mama papa mertua juga terima kasih supportnya. Gue bisa bertahan sampai pagi hari ini, sampai detik ini, yaitu karena support dari kalian dan juga karena doa-doa dari kalian. Sekali lagi terima kasih buat orang-orang yang gue gak bisa sebutin di sini karena terlalu banyak kalian yang menolong gue, baik support, doa, tenaga, bahkan materi sekalipun. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di cerita-cerita gue selanjutnya. Stay tune terus. Share kalau memang lu merasa terberkati lewat cerita gue. Jangan patah semangat. And God bless you.